Pak, atas Mana? nama siapa? Nambu. Baik Pak, terima kasih Pak Nambu. Perkenalkan, nama saya Sulfajrin. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Rizky. Saya dari program studi pendidikan jasmani. Terima kasih atas kesediaannya Pak. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak mengenai implementasi dan pengembangan kurikulum merdeka kepada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk dimulai wawancara? Ya, bersedia. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama itu, bagaimana proses sosialisasi kurikulum di sekolah Bapak? Ya, alhamdulillah selama ini dilakukan rapat di sekolah bersama kepala sekolah, bersama guru-guru, kemudian dilakukan Diskusi bersama ya? diskusi bersama, pelatihan, workshop supaya lebih dapat dipahami oleh semua guru-guru. Baik, bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua itu, bagaimana Bapak mengimplementasikan capaian pembelajaran dalam pembelajaran PJOK? Capaian pembelajaran saya dulu pelajari supaya dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa, karena karakteristik siswa berbeda-beda. Betul. Kemudian setelah kita pahami, maka kita baru diajarkan. Karena memang kita sebagai seorang guru nantinya memang kita tidak boleh memberikan pembelajaran secara merata ya. Iya. Karena memang karakteristik seorang siswa itu memang berbeda-beda. Jadi mungkin memang kita harus ketahui latar belakang siswa tersebut agar kita bisa memberikan pembelajaran yang memang khusus untuknya ya. Iya. Betul sekali. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah Bapak melakukan pengembangan kurikulum sesuai karakteristik peserta didik? Bisa diberikan contohnya Pak? Ya, biasanya saya berikan permainan bola kecil karena mudah dipahami anak-anak, kemudian pemberiannya juga sebagai dasar untuk menyesuaikan dengan tingkat kesulitan anak-anak, supaya anak-anak dapat menyerap ilmunya. Jadi permainan bola kecil salah satu cara untuk diajarkan kepada anak, karena memang dia pembelajarannya mudah dipahami. Iya, mudah. Kemudian kan yang diajarkan pada anak-anak tingkat, apalagi tingkat SD adalah cuma dasarnya, sebelum masuk di teknik dari dasar. Seperti melempar, menangkap, itu yang sesuai karakteristik siswa. Jadi itu salah satu cara memahami kita ya, Iya. untuk memberikan pelajaran kepada siswa Bapak ya. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sekolah melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum? Bagaimana proses evaluasinya itu Pak? Ya, dilakukan evaluasi. Misalnya biasanya itu kita disupervisi setiap minimal satu kali satu semester, 2 kali dalam gitu ya. Karena memang evaluasi itu sangat penting Pak, supaya kita bisa tahu perkembangan siswa kita nanti ya. Iya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Bapak, apa kesulitan terbesar dalam menerapkan? Oke, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak,
apa kesulitan terbesar dalam menerapkan kurikulum merdeka pada pembelajaran PJOK? Kesulitan yang terbesar adalah antara di penyusunan perangkat ajar, karena apa namanya, dipelajari dulu karakteristik siswa dengan kemampuannya, kemudian karena perbedaan kemampuan peserta didik dan keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sarana dan prasarana ini memang salah satu masalah yang paling sering terjadi di sekolah memang Pak, kalau untuk sarana dan prasarana, karena biasanya kalau lapangannya ada, alatnya lagi yang tidak ada. Kalau alatnya ada, lapangannya lagi yang tidak ada. Betul. Rata-rata sekarang sekolah kan di Iya. Itu juga. lahannya pekarangan sekolahnya tambah sempit. Ya, karena pembangunan terus Ya. habis memang tempat kalau area sekolah dibangun Ya. pembangunan ini warung rumah. Oke Pak, selanjutnya kita masuk pada pertanyaan selanjutnya. Materi PJOK apa yang menurut Bapak paling sulit yang diajarkan kepada peserta didik? Ya, materi yang biasanya agak kesulitan ya adalah materi yang gerakannya membutuhkan gerakan yang koordinasi gerak dan Contohnya teknik seperti yang apa itu, Pak? kompleks seperti senam irama, Itu. karena gerakan tangan dan kaki itu ada koordinasinya, kemudian dengan renang Betul, renang ini Ya. juga kayaknya paling sulit ini. yang paling sulit ini. Karena renang Ya. kalau tidak ada dasar Ya. bisa jadi fatal kalau Ya. tidak ada dasarnya untuk gerakan koordinasinya. Kemudian renang juga sarananya juga atau kolam renangnya Ya. masih jarang. Karena memang Ada rata-rata tapi saya jauh. sekolah lihat itu Ya. untuk kolam renangnya itu memang tidak tersedia. Ya. Banyak sekolah saya datangi untuk kolam renang memang jarang saya lihat di sekolah. Jadi biasanya Bapak bagaimana cara mengatasi, misalnya ada mata pelajaran renang, bagaimana Bapak bisa melaksanakan tersebut? Biasanya terpaksa kita apa namanya keluar diajak anak untuk berenang, kemudian mencelos. Sekarang ada kolam renangnya agak dekat itu Gimana, di Pak? Pamanjing ini. Iya. Sebelum pertandingan di situ, setiap semester 2 itu anak saya bawa maksimal 2 kali. Iya, betul. Jadi itu jadi salah satu opsi ya untuk Iya. tetap terlaksana mata Iya. kuliah renang. Iya. Bagus sekali Pak. Oke, selanjutnya Pak, kita masuk pada pertanyaan berikutnya, yaitu strategi atau solusi apa yang biasanya Bapak lakukan ketika menghadapi kendala dalam pembelajaran? Ya, menggunakan pembelajaran bertahap. Kemudian sebelum kita mengajar, kita berikan dulu demonstrasi supaya anak-anak bisa memahami. Kemudian kedua, biasa buat kita kita tayangkan video. Iya, betul. Ya, tayangkan video Sekali. supaya anak-anak bisa bisa memahami, Bisa melihat juga ya. ya, bisa melihat. Bisa dilihat Iya. lalu memahami lalu dilakukan. Iya. Betul. Kemudian latihan berulang, kemudian Verifikasi alat. pelajar Ya, dan biasanya kalau memang ada anak yang kurang memahami, saya anukan pendampingan khusus. Iya, betul, bagus sekali itu Pak. Baik Pak, kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Jika dilakukan rekonstruksi kurikulum PJOK, komponen apa yang menurut Bapak perlu diperbaiki? Yang dalam kurikulum yang perlu diperbaiki adalah kesesuaian tujuan, Betul. materi, asesmen, dan kondisi nyata sekolah agar lebih lebih fleksibel. Ya, jadi itu yang perlu disesuaikan dengan karakteristik anak-anak. Kemudian menurut Bapak, kondisi apa yang
harus dimiliki calon guru agar mampu mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik? Ya, calon guru seharusnya harus menguasai pedagogi atau pengetahuan, kemudian materi PJK-nya, kemudian wawasan, Ya, betul wawasannya luas, kemudian apa namanya selalu belajar, ya, selalu belajar, tidak merasa puas kemampuan yang dimilikinya, harus terus dikembangkan ya. ya harus terus dikembangkan. Kemudian dia menguasai asesmen, kemudian teknologi, komunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Betul. Saya kira itu Jadi yang memang untuk menjadi seorang calon guru nantinya memang harus terus mengikuti perkembangan Iya. kurikulum ya, ya agar nantinya juga ketika sudah dalam pengajaran itu kita tidak lagi mengajarkan apa yang telah diajarkan dulu, jadi kita harus memang mengikuti alur Iya. perkembangan kurikulum agar apa yang diterapkan hari ini itu juga kita harus terapkan. Betul gitu. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, inovasi apa yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran PJOK agar relevan dengan kebutuhan peserta didik di masa depan nanti? pembelajaran yang apa namanya yang menyenangkan, kemudian bervariatif, kemudian sertai dengan teknologi, ya, supaya anak-anak apa namanya lebih Tertarik untuk ya. mengikuti pelajaran. Yang paling utama itu yang paling utama adalah menyenangkan. Iya. Kalau dia senang, Dia akan mudah memahami apa yang kita apa sampaikan. ya, apa yang kita sampaikan, dia lebih cepat memahami. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya Oh, iya. pertanyakan kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diluangkan. Aduh, maaf banget ini Pak karena kita pelaksananya di malam hari. Eh, Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya Pak. Baik, mungkin itu saja dari saya dan dari beliau yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sukses. Amin ya Allah.